Rokok mas. Cecep menyodorkan bungkus rokok kretek ke arahnya. Saya nggak ngerokok pak. Bagus itu. Mending jangan memulai. Nanti kalau udah coba sekali malah ketagihan. Rudy balas tersenyum. Ia cukup senang karena orang-orang di sini begitu ramah dan menyambut dia dengan sangat baik. Pak Cecep sudah kerja lama di sini. Rudy membuka obrolan dengan pertanyaan yang sama saat ia pertama kali bertemu Agus. Entah kenapa selalu ia bertanya hal itu, seakan pertanyaan itu adalah otomatis terucap saat bertemu orang baru di rumah ini, kecuali dengan Mbok Dasmi, mengingat pertemuan mereka sedikit lebih tak terduga. Saya baru 5 tahun kerja di sini. Kok baru? Harusnya sudah 5 tahun. Rudy balas dengan candaan garingnya. Saya bilang baru karena dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain, saya yang paling junior. Mas Agus sudah bekerja di sini lebih dari 30 tahun. Sedangkan Mbok Dasmi, dia sudah bekerja di sini mungkin saat rumah ini masih ditinggali pemilik sebelumnya, dan jauh sebelum Pak Suryo pindah ke sini, ujar Cecep. Jadi rumah ini bukan dibangun oleh Pak Suryo? Rudy penasaran. Bukan. Dulu rumah ini milik juragan beras di kampung ini, tapi dia bangkrut dan pindah ke kota lain. Jadi rumah ini dijual ke Pak Suryo. Oh, Bapak asli sini sampai bisa tahu sedetail itu? Bukan. Itu saya dikasih tahu sama Mas Agus. Saya sebenarnya asli dari tanah Sunda, Mas. Mas Agus itu kakak ipar saya. Dan kebetulan 5 tahun lalu saya lagi nganggur, terus diajak kerja di sini. Oh, begitu. Pantesan namanya juga nggak asing kalau untuk penduduk sini. Mereka berdua tertawa. Yang tinggal di sini siapa aja, Pak? Selain Pak Suryo, di sini ada 5 pembantu termasuk saya. Mas Agus, Mbok Dasmi, Fitri, sama Dian. Oh ya, kalau Fitri sama Dian cuma bekerja dari pagi sampai sore saja. Jadi selain satpam di depan yang menginap, hanya kami bertiga dan Pak Suryo di rumah ini. Rudy terdiam sejenak. Sugeng nggak tinggal di sini? Enggak, Mas. Anak-anak bapak tinggal terpisah. Mas Sugeng sama kakaknya tinggal di kota. Emang Pak Suryo punya anak berapa? Sebentar. Cecep menggerakkan jarinya sambil menerawang. Saya lupa, Mas. Soalnya anak dia banyak dan gak ada yang tinggal di sini. Paling kalau ada acara keluarga, baru deh mereka datang. Tapi yang saya kenal cuma Mas Sugeng sama Mas Bayu aja. Mereka yang sering kesini. Oh iya, Pak. Pak Bayu, dia itu bos saya di pabrik, Pak. Oh, Masnya kerja di pabrik Mas Bayu? Rudy menjawab dengan anggukan. Pantesan kenal sama Sugeng. Pak Suryo punya anak perempuan ya? Tanya Rudy polos yang membuat Cecep sedikit kaget. Oh, ada satu. Dia kakaknya Mas Sugeng dan adiknya Mas Bayu. Dia tinggal di mana? Loh, Mas Rudy sudah di sini toh. Belum sempat Cecep menjawab, Mbok Dasmi turun dari tangga dan menghampiri mereka. Oh iya, Mbok, jawab Rudy singkat. Mbok Dasmi terdiam sejenak. Ia melamun, namun tiba-tiba berkata, Saya barusan dari kamar Mbak Sekar. Mbak Sekar? Tanya Rudy. Itu, Mas, anak perempuan satu-satunya Pak Suryo yang tadi Mas Rudy tanya, ujar Cecep. Loh, kata Pak Cecep, anak-anaknya Pak Suryo tidak tinggal di sini. Rudy sempat bingung karena ucapan Cecep sedikit kontradiktif dengan yang ia sampaikan sebelumnya. Cecep menatap Mbok Dasmi sejenak. Iya, Mas Cecep bener kok. Mbak Sekar baru datang semalam. Dia sebelumnya tinggal di rumah bapak yang lain. Mbok Dasmi menimpali. Obrolan pun berlanjut dengan basa-basi di antara ketiganya, seolah keduanya berusaha untuk membuat Rudy merasa nyaman dan diterima di rumah itu. Mas,
Nanti kalau makan langsung ke bawah saja ya, ucap Mbok Dasmi menutup obrolan mereka seraya Rudi pergi ke kamarnya. Ia naik ke lantai 2 dan berhenti sejenak melihat pintu di ujung lorong itu. Suara tangisan itu kini tak terdengar lagi. Lumayan juga di sini, ucap Rudi sambil merebahkan dirinya di kasur. Ya ampun, sampai lupa mau tanya soal Hamdan. Mungkin besok lagi saja, gumamnya. Siang berganti malam. Setelah selesai dengan segala urusannya, Rudi kembali ke kamar dan mencoba beristirahat lebih awal, karena esok ia harus bekerja kembali setelah sisa cutinya habis. Tak, tak. Jendela loteng itu seperti dilempari kerikil dari luar. Rudi yang sedang merebahkan diri langsung terbangun dan berjalan ke arah jendela itu. Ia coba lihat ke bawah. Tak ada siapapun di sana. Belum sempat Rudi berjalan ke kasurnya lagi, bunyi itu terdengar kembali dan sedikit lebih keras dari sebelumnya. Rudi yang sedikit jengkel langsung berlari ke arah jendela, dan betapa kagetnya ia saat melihat sosok gendis sedang berada di luar gerbang rumah itu. Ia menatap tajam ke arah Rudi yang refleks membuat ia bersembunyi dari balik gorden. Rudi mencoba mengintip kembali, namun sosok gendis masih mematung dan menatap Rudi ke arah tepat di mana dia berdiri, seolah jarak yang jauh serta gorden yang menutupi badannya tak jadi penghalang. Belum sempat bulu kuduknya turun dan melemas, suara tangisan itu terdengar kembali. Ditambah semilir angin yang anehnya muncul dari dalam kamar berhembus dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Rudi langsung melompat ke kasurnya dan berusaha untuk mengabaikan itu semua. Ia tarik selimut menutupi seluruh tubuhnya dan memejamkan matanya sambil membaca doa sebelum tidur. Astagfirullah, ucapnya saat tiba-tiba selimut yang ia pakai ditarik dengan sangat cepat. Ia lihat sekelilingnya, tak ada siapapun. Sampai tiba-tiba, ceklek, krit, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Rudi yang menyaksikan itu semua langsung merasakan hawa dingin di seluruh kamar itu. Belum sehari ia tinggal di sini, namun sambutan yang ia terima sudah begitu luar biasa. Ditambah suara tangisan itu kini semakin keras. Suara itu sudah jelas berasal dari kamar Sekar. Rudi berdiri dan mencoba menutup pintunya kembali. Namun alangkah kagetnya ia saat pintu itu dibantingkan dengan sangat keras di depan matanya sendiri. Rudi berusaha tetap tenang dan berjalan kembali ke kasurnya. Pintu itu kini tertutup rapat, namun suara tangisan itu tak kunjung usai. Rudi berusaha mengabaikan itu semua dan kembali tidur. Saat ia merasa semua sudah sunyi, tiba-tiba lemari yang ada di sampingnya mengeluarkan suara yang cukup keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha untuk keluar. Dalam posisi terbaring, Rudi amati lemari itu yang terus bergerak tak beraturan, dan tangisan itu pun terdengar kembali lagi. Namun kali ini jauh lebih keras. Sepertinya bukan berasal dari kamar, karena suaranya menggema ke seluruh ruangan. Entah dari mana datangnya keberanian itu, namun kali ini Rudi sedikit kesal. Ia bangkit berdiri dan membuka pintu. Dilihatnya pintu kamar Sekar yang berada di ujung lorong lantai 2 sudah terbuka. Tidak cukup lebar, namun cukup bisa membuat Rudi melihat dari atas loteng kalau kamar itu tak berpenghuni. Loteng itu memang mampu melihat lantai 2 dari berbagai sisi, sehingga tidak sulit bagi Rudi saat ia melihat sosok wanita yang sedang duduk di ruang tamu menghadap tangga yang menuju ke lantai dasar. Ada sedikit keraguan apakah ia harus turun dan menyapa atau abaikan saja. Belum sempat Rudi memutuskan, sosok wanita itu berbalik dari posisi duduknya dan menatap ke arah loteng tempat Rudi berdiri. Ia sontak kaget dan langsung berlari kembali masuk ke kamar serta tak lupa mengunci pintunya. Hampir saja, gumam Rudi. Tok, tok, tok. Rudi yang masih berdiri di balik pintu seketika dikagetkan dengan ketukan dari luar. Rudi refleks menahan nafas. Entah apa fungsinya, namun tetap ia lakukan, berharap siapapun yang berada di balik pintu itu akan pergi. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar dengan diiringi suara lirih dari luar. Kenapa sembunyi, Mas? Ucap suara di balik pintu. Rudi tak mampu menyembunyikan ketakutannya.
Ia tak yakin apakah itu suara Sekar atau suara makhluk lain. Jika memang Sekar, maka apa yang dilakukan Rudy memang terlihat tidak sopan. Namun kalau bukan, Rudy tak mau mengambil resiko. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar untuk yang ketiga kalinya. Berharap ketukan itu segera menghilang, namun semuanya malah berubah buruk. Lemari di samping kasurnya kembali bergerak tak beraturan. Terdengar suara gedoran dari dalam lemari. Ditambah, kaca jendela kamar loteng untuk kesekian kalinya dilempari kerikil dari arah luar. Gangguan itu terjadi cukup lama. Tubuh Rudy semakin lemas. Sampai puncaknya, pintu lemari itu terbuka dan keluar asap hitam yang perlahan membentuk 4 sosok tinggi besar. Ketakutan sudah terlanjur menjalar ke seluruh tubuhnya, sampai pandangan Rudy pun buram dan gelap. Rudy kembali tak sadarkan diri. "Siapkan bubur dan teh panas." Suara samar terdengar di telinga Rudy. Ia coba membuka matanya. Terlihat sosok Suryo sedang duduk di samping kasur dan Agus yang berdiri di sampingnya. Pagi itu, Rudy terbangun lemas dan menemukan dirinya sudah berada di atas kasur. "Malam yang panjang ya," ucap Suryo melihat keadaan Rudy yang masih setengah sadar. Saya kenapa, Pak?" "Semalam kamu tidur di lantai, sepertinya pingsan. Coba ceritakan apa yang kamu alami semalam." "Hah? Maksud Bapak? Jadi Bapak tahu?" "Saya ndak tahu lah, tapi saya yakin ada yang terjadi sama kamu." Saya bingung dari mana mulainya." Rudy berpikir sejenak sampai ia mampu menuturkan insiden yang ia alami semalam, dari gangguan gendis, lemari, sampai dengan kunjungan Sekar. "Sudah kuduga," ucap Suryo. Ia mulai bercerita jika 4 sosok besar itu adalah iblis majikan yang dulu Gendis layani. Itulah alasan mengapa Gendis tidak bisa masuk ke kamar ataupun ke rumah ini tanpa membawa tumbal. Iblis-iblis itu bersemayam di kamar Gendis sampai ada gadis baru yang akan menjadi budak mereka. Sampai suatu ketika, saat Gendis masih hidup, ia mencoba mengganti dirinya dengan Sekar. Hal itu tentu menyulut amarah Suryo, mengingat Sekar adalah anak kesayangannya sekaligus anak perempuan ia satu-satunya dari wanita yang mampu menggeser tari di hatinya. "Waktu Gendis dideketin kamu sebagai ningrum, dia berusaha menjermuskan Sekar untuk menjadi penggantinya. Untungnya masih bisa aku selamatkan dengan bantuan guruku. Sampai satu hal yang luput dari perkiraan kami. Ternyata iblis-iblis itu sudah menandai Sekar. Mereka menyukai anak gadisku," ucap Suryo dengan sedikit penyesalan dari nada suaranya. "Sekar itu anak yang manis. Dia tumbuh seperti gadis normal biasanya. Tapi semenjak kejadian itu, jiwanya terguncang dan ia kini tidak bisa hidup normal," lanjut Suryo. "Separah itukah keadaannya, Pak?" "Sekar saat ini mengidap penyakit aneh. Ia seperti mayat hidup di siang hari, tapi seperti orang normal ketika malam. Tubuhnya berubah gosong jika terkena matahari, dan dia harus tetap di ruangan lembab di kegelapan. Mungkin keadaannya akan lebih parah lagi." "Maksud Bapak?" "Tadi saya sudah jelaskan. Meski kami sudah berusaha menjaga Sekar, mereka itu sudah menandai anakku. Jalan satu-satunya hanya mencari gadis pengganti. Namun sudah berkali-kali aku coba, tetap gagal." "Sudah berkali-kali? Artinya?" Meski Rudy tahu maksud perkataan Suryo, namun ia tetap menanyakannya. "Aku bejat, kau tahu itu. Dan demi anakku, akan kukorbankan siapapun," jawabnya tegas. "Lalu, apa maksud Bapak menceritakan ini semua? Apa tawaran untuk tinggal di sini juga termasuk dari rencana itu?" "Tepat sekali. Aku ingin kamu menikahi anakku." Mata Rudy tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Memutuskan untuk pindah ke rumah ini saja sudah cukup membuat ia gila. Sekarang malah diminta menikahi wanita gila. "Mohon maaf, tapi saya harus menolak permintaan Bapak," tegasnya. "Mungkin kamu sekarang menolak permintaanku, tapi
kamu akan tahu kalau kalian berdua saling membutuhkan. Menikahi Sekar adalah jalan keluarmu untuk terlepas dari Gendis. Begitu pula dengan Sekar. Kalian berdua sudah berjodoh dari sebelum kalian lahir. Keluarnya Suryo dari kamar loteng dibarengi dengan masuknya Mbok Dasmi sambil membawa bubur hangat untuk Rudi. Ia letakkan bubur itu di meja samping kasur, lalu duduk di kursi yang sebelumnya diduduki Suryo. "Sudah mendingan, Mas?" tanya Mbok Dasmi ramah. Rudi hanya mengangguk. "Mohon maaf sebelumnya kalau saya nggak sopan, tapi saya nggak sengaja mencuri dengar percakapan Mas Rudi sama Bapak. Kalau ternyata Sekar bisa sembuh dengan dinikahkan sama Mas Rudi, saya siap melakukan apapun supaya Mas Rudi setuju," lanjut Mbok Dasmi. Rudi tak merespon, namun itu tak menghentikan Mbok Dasmi bercerita tentang masa lalu Sekar. Dari cerita Mbok Dasmi, Sekar lahir dibarengi dengan kematian ibunya, yang tentu saja menjadi pukulan terberat bagi Suryo, mengingat ibunya Sekar adalah satu-satunya ibu dari anak-anaknya yang ingin ia jadikan nyonya di rumah ini. Semua anak Suryo memiliki ibu yang berbeda, dan tidak satu pun di antaranya dinikahi oleh Suryo, sampai ia bertemu dengan ibunya Sekar. "Saya kenal dengan semua ibu dari anak-anaknya Bapak, termasuk ibunya Sekar. Dan sangat disayangkan, wanita muda itu harus meninggal secara tragis." Mbok Dasmi sedikit ragu untuk menceritakan kisah kelam rumah itu. "Lalu, kalau memang seperti itu ceritanya, kenapa ia punya anak lagi setelah Sekar dengan wanita lain?" "Maksud Mas Rudi, si Sugeng? Cih, anak itu lahir dari pembantu yang kurang ajar. Nyesel aku bawa ibunya ke sini. Datang cuma buat menggoda majikan," tutur Mbok Dasmi dengan nada mencibir. "Itulah yang aku sesali. Semua ibu dari anak-anak Bapak sampai saat ini hidup tenang. Meski mereka hidup terpisah, tapi setidaknya masih dijamin Bapak," lanjutnya. "Dijamin? Jelas menjadi budak iblis bukanlah hal setimpal dengan jaminan itu," gumam Rudi dalam hati. "Sedangkan ibunya Sekar harus mati mengenaskan. Dari awal aku sudah melarang dia untuk berhubungan dengan Suryo." Kini Mbok Dasmi menanggalkan sebutan Bapak untuk menyebut Suryo, membuat Rudi sedikit terkejut. Mbok Dasmi yang menyadari reaksi Rudi langsung melanjutkan ceritanya. "Ibunya Sekar adalah cucu dari pemilik rumah ini sebelumnya. Entah dari mana kisah itu berawal, tapi saat ibunya dibawa ke sini oleh Suryo, saya sudah punya firasat buruk. Mungkin Mas Rudi sudah paham bagaimana Suryo menyelami ilmu yang kini ia dapat. Sepertinya ada bentrokan yang membuat penjaga rumah ini dan penjaga yang Suryo bawa, sehingga membuat ibunya Sekar menjadi rebutan. Saya pikir setelah kematian ibunya tidak ada lagi korban, tapi ternyata wanita sialan itu malah membawa petaka yang jauh lebih besar. Sekar kini berada di dua dunia, yang membuat raganya hidup namun jiwanya seakan mati." Wanita sialan? Gendis? Siapa lagi kalau bukan dia? Pertama datang bersama dengan kakaknya ke rumah ini. Saya sudah tidak suka dengan dia. Alasan saya tetap tinggal di sini semata-mata karena janji saya kepada Mbah Kuncoro, pemilik rumah ini sebelumnya, sekaligus kakek dari ibunya Sekar. Saya sudah gagal menjaga ibunya, jadi saya harus menjaga Sekar, tutur Mbok Dasmi dengan mata yang berkaca-kaca. "Lalu, selama ini Sekar tinggal di mana?" "Sekar dititipkan di rumah kerabat ibunya. Dikurung dari pagi sampai malam tanpa boleh keluar kamar barang sebentar pun. Saya dan bapaknya bergantian pergi ke sana, jaga-jaga kalau malam dia kumat." "Kumat?